mempersenjatai cuaca bukanlah hal yang baru. Dokumen pemerintahan Inggris menunjukkan bahwa 99 tahun yang lalu, satu dari 6 uji coba di stasiun militer eksperimental Orford di Suffolk berusaha menghasilkan awan buatan yang diharapkan akan memperdaya pesawat Jerman selama Perang Dunia Pertama. Asia Tenggara pada tahun 70-an pernah mengalami musim hujan terparah hanya karena ambisi Amerika menghambat logistik tentara Vietnam. Operasi rekayasa yang memicu bencana pangan di kawasan Asia Tenggara ini dikenal sebagai Operasi Popeye. Beberapa waktu ini banyak laporan yang menyebutkan bahwa kawasan Rusia-Ukraina mengalami suhu yang lebih beku dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, banyak tentara mengalami hipotermia, bahkan tangan dan kakinya diamputasi karena cuaca dingin yang ekstrim. Suhu dingin juga menurunkan angka harapan hidup prajurit yang mengalami luka terbuka. Darah menjadi cepat membeku, memicu kerusakan organ yang lebih dalam. Benarkah cuaca bisa dimodifikasi sebagai senjata? Jika dilihat dari kepentingannya, Rusia dan Amerika sama-sama bisa diuntungkan dengan rekayasa cuaca. Suhu dingin yang ekstrim membuat tekanan mental yang kuat ke Ukraina karena hancurnya infrastruktur vital seperti listrik dan gas membuat warganya semakin frustasi. Bagi Amerika dan NATO, cuaca buruk bisa menjadi benteng alami yang membatasi pergerakan infanteri Rusia, serta mengurangi akurasi serangan rudal jelajah. Apalagi paket bantuan Amerika terbaru, salah satunya adalah ratusan kendaraan angkut pasukan yang sudah dimodif untuk bergerak di medan salju dan memiliki mode penghangat, sehingga bisa memobilisasi pasukan dengan sangat cepat. Teknologi modifikasi cuaca dapat digunakan untuk menghancurkan negara manapun secara ekonomi, taktis, dan strategis. Teknologi modifikasi cuaca militer umumnya dilakukan dengan menyuntikkan polutan ke atmosfer, pelepasan karbon dioksida beku ke awan untuk membuat badai salju, dan rekayasa ozon. Beberapa pengamat mengatakan, jika terjadi penggunaan senjata iklim, maka Amerika adalah yang memiliki kepentingan terbesar untuk pengujian teknologi terbaru. Apalagi, Amerika memiliki proyek penelitian iklim yang disebut High Frequency Active Auroral Program atau HFRP. Ini adalah sebuah program penelitian ionosfer yang dibiayai oleh Angkatan Udara Amerika, Angkatan Laut Amerika, dan Universitas Alaska, serta DARPA. Program dikelola bersama-sama oleh Office of Naval Research dan Air Force Research Laboratory. Artinya, program HFRP melibatkan hampir semua institusi militer Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah untuk penyelidikan ionosfer dan menyelidiki potensi pengembangan teknologi yang berguna untuk tujuan komunikasi radio dan pengumpulan data. Namun, karena proyeknya cenderung tertutup, banyak yang menuduh HFRP dikembangkan sebagai senjata iklim. Teori konspirasi mengiringi perjalanan proyek ini hingga saat ini. Seorang ilmuwan kelas dunia bernama Dr. Rosalie Bartel telah mengkonfirmasi bahwa militer Amerika Serikat telah mengerjakan sebuah sistem kontrol iklim sebagai senjata potensial. Metode ini meliputi kontrol badai dan mengatur arah penguapan air di atmosfer bumi untuk menghasilkan banjir di suatu tempat. Mark Filterman, mantan perwira militer Prancis, mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki teknologi untuk memanipulasi frekuensi radio untuk kondisi cuaca tertentu seperti badai dan topan. Pada tahun 2002, Rusia pernah mengajukan keberatan di PBB dengan tuduhan Amerika merekayasa iklim di kawasan bekas Uni Soviet. Cara kerja HFRP bukan seperti geoengineering tradisional, tetapi menembakkan pulsa frekuensi tinggi. Instrumen utama teknologi ini adalah Ionospheric Research Instrument. Ini adalah pemancar radio array bertahap, berfrekuensi tinggi, dan berdaya tinggi dengan 180 antena kelas militer. Beberapa instrumen geofisika lain yang berlokasi di fasilitas HFRP. Pertama adalah magnetometer flux gate yang dibuat oleh University of Alaska bertujuan untuk memetakan variasi medan magnet bumi. Perubahan medan magnet yang cepat dan tajam dapat mengindikasikan badai geomagnetik. Kedua adalah digisonde yang dapat memberikan profil ionosfer, memungkinkan ilmuwan memilih frekuensi yang sesuai untuk operasi IRI. Ketiga adalah magnetometer induksi yang disediakan oleh Universitas Tokyo yang mengukur medan geomagnetik yang berubah dalam rentang ultra low frekuensi atau ULF 0-5 Hz. Fasilitas ini ditenagai oleh satu set 5 generator 2500 kW yang digerakkan oleh mesin lokomotif diesel EMD 20645E4.
Proyek HRP mengarahkan sinyal 3,6 MW di wilayah 2,8 sampai 10 MHz pada high frekuensi ke ionosfer. Sinyal ini berdenyut terus-menerus seperti pulsa PWM, tetapi dengan skala raksasa. Akibatnya, ionosfer mengalami peningkatan densitas elektron bebas yang cepat mulai dari 70 km hingga mencapai puncaknya pada 300 km. Artinya, dengan mengirim modulasi sinyal tertentu, HRP bisa meningkatkan densitas elektron di atmosfer dan mengarahkannya dengan sinyal radio berfrekuensi tinggi. Sebuah jurnal militer Rusia menulis bahwa pengujian ionosfer akan memicu aliran elektron yang dapat membalikkan kutub magnet bumi. Fisikawan Bernard Esland mengklaim bahwa HRP termasuk teknologi berdasarkan patennya sendiri yang memiliki kemampuan untuk mengubah cuaca dan menetralkan satelit. Sejak tahun 2015, HRP telah diserahkan operasinya ke University of Alaska. Proyek sempat dihentikan sementara pada tahun 2013 akibat penggantian kontraktor yang terlibat. Namun, kuat dugaan, HRP terus berlanjut di bawah asistensi laboratorium militer Amerika Serikat. Banyak dugaan bahwa Amerika bisa menguji HRP di kawasan perbatasan Ukraina dengan memicu aliran elektron di atmosfer bumi untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pasukan Ukraina di battleground. Namun, beberapa pakar fisika meragukan teknologi ini bisa mengirim gelombang frekuensi tinggi hingga ke perbatasan Ukraina. Jaraknya terlalu jauh, meskipun HRP sudah dibekali dengan pembangkit listrik jutaan watt. Rusia jelas memiliki kapasitas untuk mendeteksi gelombang frekuensi tinggi yang dikirim secara tidak wajar. Teknologi rekayasa cuaca Rusia juga bukan kaleng-kaleng, apalagi didukung oleh teknologi Roskosmos. Siapapun yang menggunakan teknologi cuaca untuk tujuan peperangan berpotensi merusak keseimbangan alam dan menyengsarakan umat manusia.